Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pencarian kami, yaitu proyeksi peta Indonesia. Pengertian proyeksi. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan 1. Luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar. 2. Membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. Yang ketiga, menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Selanjutnya, untuk memproyeksikan peta dibutuhkan model proyeksi. Seperti model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila satu jenis distorsi diminimalkan, maka jenis distorsi lain pasti akan membesar. Distorsi memiliki 4 sifat, yaitu 1. Konform, ekuivalen, ekuidistan, dan azimutal. Adapun pengertian konform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Yang kedua, ekuivalen adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama digambarkan aslinya. Yang ketiga, ekuidistan adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya, sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Yang keempat, azimutal adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iyas Okta Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Hardika. Berdasarkan bidang proyeksi, proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu planar, kerucut, dan silinder. Satu, proyeksi planar. Proyeksi ini sering juga disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik. Umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Proyeksi ini cocok untuk pencitraan daerah kutub. Pada proyeksi ini dapat dibagi kembali menjadi 3 jenis berdasarkan sumber cahaya proyeksi. A. Proyeksi ortografi. Proyeksi ortografik memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan sumber titik proyeksi yang tak terhingga. Seluruh titik proyeksi tersebut kemudian ditarik garis ortogonal ke dalam bidang datar. B. Proyeksi stereografi. Proyeksi stereografi memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi. Satu sumber dari titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah. C. Proyeksi genomonik. Proyeksi genomonik memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi yang terletak pada pusat bumi. Satu sumber titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah dari pusat bumi ke permukaan bumi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Ghifari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Yas barusan. Yang kedua, proyeksi kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi bidang lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Proyeksi yang ketiga, silinder.
Proyeksi peta silinder adalah proyeksi peta menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder ini tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Jadi proyeksi yang cocok buat peta Indonesia adalah proyeksi silinder. 2. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Yang pertama, proyeksi normal. Garis karakteristik bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bola bumi. 2. Proyeksi miring. Garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Proyeksi silinder adalah proyeksi peta yang bidang proyeksinya berbentuk silinder yang menyinggung bumi pada garis ekuator atau garis khatulistiwa. Penggambaran peta menggunakan proyeksi silinder dapat menghasilkan distori atau penyimpanan yang besar apabila mengarah ke kutub. Sehingga cocok digambarkan untuk wilayah lintang rendah atau khatulistiwa. Wilayah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga proyeksi silinder cocok untuk proyeksi Indonesia. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 9. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.